Awalnya, Dedes hanya seorang wanita biasa. Ia hanya seorang anak dari pendeta. Namun ia sudah terkenal di desanya sebagai gadis tercantik. Konon laki-laki yang baru bertemu saja bisa langsung jatuh hati kepadanya. Ia adalah sosok yang anggun dan berwibawa. Ia tidak sembarangan dalam memilih pria. Dalam para raton ditegaskan bahwa dirinya memiliki pertanda Sri Nareswari, yaitu perempuan utama atau diunggulkan dari perempuan yang lain. Menurut para raton, ayahnya merupakan seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa. Dalam para raton juga disebut bahwa ia memiliki tanda. Tanda tersebut yaitu rasya yang bersinar. Menurut sumber, tanda tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, yaitu orang yang mendapatkan karunia dewata. Namun tidak semua orang bisa menangkap pancaran sinar tersebut. Tandanya ia akan menjadi ciri bahwa siapapun yang akan menikahinya akan menjadi seorang raja besar. Ia adalah sosok perempuan yang luar biasa cantiknya. Bahkan dalam sumber disebutkan bahwa tidak ada yang menyamai kecantikannya. Itulah yang menjadikannya sebagai perempuan paling fenomenal di sebelah timur Kawi hingga Tumapel. Sejarah Ken Dedes dalam kitab para raton. Pernikahan pertamanya berlangsung penuh drama. Kecantikannya yang banyak dibicarakan ternyata sampai ke telinga Tunggul Ametung. Kala itu Tunggul Ametung adalah seorang aku atau bisa dikatakan sebagai bupati di daerah Tumapel. Pada saat itu Tunggul Ametung tengah mencari seseorang untuk diperistri. Ketika mendengar kecantikannya, ia langsung datang ke rumahnya. Melihat parasnya yang cantik, Tunggul Ametung pun langsung memintanya untuk menjadi istri. Namun Dedes pada saat itu meminta Tunggul Ametung untuk bersabar, karena sang ayah Empu Purwa masih berada di dalam hutan. Akan tetapi Tunggul Ametung yang sudah terpikat dengan kecantikannya tidak bisa bersabar. Ia pun memaksa untuk menikah dengan menculiknya, lalu ia membawanya pulang. Setibanya Empu Purwa ke rumahnya, ia pun marah melihat anaknya diculik. Kemudian ia mengutuk orang yang menculiknya. Empu Purwa mengucapkan kutukan bahwa siapapun yang menculik anaknya, maka ia akan mati karena kecantikan putrinya. Bisa dikatakan pernikahan pertamanya dipaksakan, tidak ada dasar cinta di dalam pernikahan mereka. Kisah cintanya dengan Ken Arok begitu fenomenal. Pernikahan keduanya terjadi penuh drama. Ken Arok merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung dengan cara yang tidak wajar. Pada saat itu Ken Arok adalah pengawal kepercayaan Tunggul Ametung. Suatu ketika Tunggul Ametung dan Dedes pergi bertamasya ke hutan Baboji. Ketika sang istri turun dari kereta, kain yang digunakannya tersingkap, sehingga auratnya menjadi nampak serta bersinar dan terlihat oleh Ken Arok. Kejadian tersebut disampaikan kepada guru Ken Arok kala itu, yaitu Loh Gawe. Loh Gawe adalah seorang pendeta dari India. Loh Gawe pun lalu menjelaskan bahwa wanita dengan ciri-ciri tersebut diramalkan akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Mendengar penjelasan dari Loh Gawe, Ken Arok semakin berhasrat untuk memilikinya. Kemudian ia pun merencanakan untuk menyingkirkan Tunggul Ametung lalu menikahinya. Dengan menggunakan keris yang dibuat oleh Empu Gandring, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung. Ia membunuhnya pada saat Tunggul Ametung sedang tertidur. Ken Arok kemudian menumbalkan temannya menjadi kambing hitam, yaitu Kebo Ijo. Melihat Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, Ken Dedes pun senang karena pernikahan mereka didasari dengan pemaksaan, bukan karena cinta. Kematiannya pun disebut juga sebagai kutukan dari sang ayah ketika ia diculik. Bahkan mantan istri Tunggul Ametung itu adalah satu-satunya saksi mata pembunuhan tersebut. Setelah pembunuhan tersebut, Ken Arok kemudian menikahinya dan menjadi akuwu di Tumapel. Pada kejadian pembunuhan, Dedes tengah mengandung anak dari Tunggul Ametung.
Setelah Ken Arok menjadi raja, lalu istrinya melahirkan keturunan yang juga menjadi orang-orang berpengaruh di Pulau Jawa. Kala itu Singasari merupakan kerajaan pertama yang dipimpinnya. Lalu kemudian digantikan oleh Anusapati, anak hasil pernikahan Dedes dengan Tunggel Ametung. Konflik keluarga kemudian pecah tidak lama setelah Anusapati diangkat menjadi raja. Ia dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok dengan Ken Umang, yaitu selir Ken Arok. Kemudian ia pun mengganti Anusapati menjadi raja. Setelah itu pertikaian antar keluarga tidak pernah berhenti, sehingga penguasa kerajaan pun terus berganti-ganti. Setelah Singosari runtuh dan berganti dengan Majapahit, kemudian Raden Wijaya muncul sebagai raja. Raden Wijaya sendiri merupakan keturunan langsung dari Ken Arok dan Ken Dedes. Kerajaan Majapahit yang berlangsung selama 200 tahun kemudian diteruskan oleh keturunan Raden Wijaya. Otomatis merupakan keturunan mantan istri dari Tunggel Ametung tersebut. Konon masa tua putri dari pendeta bernama Mpu Purwa ini dihabiskan di tempat tinggalnya, yaitu di Panawijen. Polowijen yang ia sempat tinggalkan menjadi tempatnya beristirahat di masa tua. Polowijen adalah tempat yang menenteramkan. Baginya tempat ini cocok untuk menghabiskan masa tua. Tempat di mana ia meninggalkan satu demi satu kisah hidupnya yang penuh dengan tragedi. Tempat lahirnya begitu tenang dan berair jernih. Tidak ada kabar dan juga tulisan yang menceritakan kematian dari Ken Dedes ini. Namun ada sebuah sumur di Malang yang dipercaya sebagai jejak terakhirnya. Setelah itu ia pun kemudian menghilang secara misterius, sehingga menimbulkan banyak spekulasi publik hingga saat ini.